Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tututa Rumhadianti Ningsih dengan NIM 4201422067. Saya berasal dari Rombel Pendidikan Fisika 2A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah dan cara membuat proyek akhir yang sudah saya kumpulkan kemarin. Pada proyek akhir kemarin, saya membuat program grafik dan membuat program untuk menghitung besar kuat arus suatu rangkaian listrik seri. Baik, untuk pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk menghitung besar kuat arus suatu rangkaian listrik, kita menggunakan rumus I sama dengan V per R, di mana I adalah kuat arus, V adalah tegangan, dan R adalah resistor atau hambatan. Pada suatu rangkaian seri ini kita menggunakan rumus untuk mencari R keseluruhan atau R totalnya, yaitu R1 tambah R2 tambah R3 dan tambah R4. Kenapa hanya ada 4R di sini? Karena saya menggunakan resistor yang diketahui itu atau resistor yang disusun pada rangkaian seri itu ada 4. Oke, yang pertama kita mengetikkan terlebih dahulu resistor pertama. Resistor 1. Resistor pertama sama dengan langkah yang pertama sebelum kita membuat program yaitu memasukkan dulu besar resistornya. Bagaimana cara memasukkannya? Terlebih dahulu kita ketik nama untuk resistor itu. Bisa resistor pertama atau bisa kita ketik resistor 1 sama dengan kita input. Nah, masukkan tanda kurung, tanda petik 1, lalu tuliskan apa yang ingin kita munculkan di program akhirnya nanti ketika di running. Bisa kalimat perintah, masukkan besar resistor pertama seperti pada pekerjaan saya untuk proyek akhir yang sudah saya kumpulkan ini. Atau bisa kita tuliskan saja dengan sederhana, yaitu besar resistor titik 2. Nah, sudah. Lalu kita running, kita coba running ya. Kita klik shift enter. Oke. Kita cek apakah terbaca atau tidak. Sinyalnya cukup lama ya. Nah, jika muncul seperti pada hasil runningnya ini, besar resistor titik 2 ada kotakannya seperti ini, berarti apa yang kita ketikkan, kode yang kita ketikkan tadi sudah terbaca oleh program. Di sini kita bisa isi berapapun besar resistor yang ingin kita input dan yang ingin kita hitung kuat arusnya. Oke, karena ini sudah bisa terbaca, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu membuat kode. Kode ini untuk mempermudah sistem atau program membaca dan mempermudah kita untuk memasukkan angka dan menghitungnya atau menuliskan rumusnya. Seperti rumus ini. R total sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus R4.
Dimana setelah mengetikkan resistor tadi, persis di bawahnya kita ketikkan lagi R. Saya menggunakan R01 sama dengan, nah, float dalam kurung, tidak usah menggunakan tanda petik, resistor underscore 1. Nah, lakukan. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjutkan ke resistor 2. Resistor 2 sama dengan input untuk masukannya. Jangan lupa kurung dan petik. Kurung terlebih dahulu baru petik. Lalu besar resistor titik 2 di bawahnya, seperti pada kita ketikkan resistor 1 tadi, di bawahnya kita ketikkan resistor R02 sama dengan kita buat floatnya, float resistor 2 R02 sama dengan float resistor underscore 2 Nah, selanjutnya kita input resistor 3 sama dengan input dalam kurung titik 1 petik 1 besar resistor R03 sama dengan float resistor 3. Ini harusnya tidak usah dispasi ya, tapi kalau dispasi oke. Selanjutnya resistor 4 sama dengan input besar resistor nah seperti ini. Resistor 4 input besar resistor sinyalnya susah. Nah, baru setelah kita mengetikkan kode input dan floatnya, kita kemudian di bawahnya kita bisa menuliskan rumus dari R keseluruhan atau R total atau R jumlah sama dengan, saya menggunakan kode R seluruh sama dengan R01 ditambah R02 ditambah R03 ditambah R04. Selanjutnya di bawah kita mengetikkan print untuk mencetak kalimat
pada hasil runningnya nanti. Kalimat yang menjelaskan besar R totalnya itu berapa. Jadi kita ketikkan dulu print dalam kurung petik 1 di atas. Salah. Jadi jumlah R keseluruhannya adalah sebesar. Nah, di akhir kata sebesar ini kita beri petik lagi. Lalu setelah itu kita beri koma di belakangnya. Kita masukkan rumus R keseluruhan tadi. Kodenya saja yaitu R seluruh. Nah, sudah. Oke. Di bawahnya kita masukkan besar tegangan. Sebelum itu kita input dulu tegangan. Tegangan sama dengan input besar tegangan titik 2. Lalu kita masukkan di float. Tegangan itu lambangnya V sama dengan float tegangan. Baru kita masukkan rumus untuk mencari besar kuat arus itu. Kita masukkan I sama dengan V bagi R seluruh. Kita print. Jadi besar kuat arus pada rangkaian listrik seri tersebut adalah yaitu kenapa ini? Sebentar. Baterainya mau habis jadi saya charger. Oke. Jadi besar kuat arus pada rangkaian listrik seri tersebut yaitu titik 2. Jangan lupa setelah tanda petik kita beri tanda koma lagi, lalu kita tuliskan I-nya. Baru kita bisa jalankan program. Kenapa ini? Error. Ketika programnya error seperti ini, bisa karena sinyal atau karena kesalahan dalam mengetikkannya. Sekarang kita copy dulu, kita hapus, paste, dijalankan ulang. Nah, bisa dijalankan programnya. Besar resistor pertama, kita masukkan angka 12 ohm, enter. Besar resistor kedua, kita masukkan angka 24 ohm, enter. Besar resistor ketiga, kita input lagi sebesar 36 ohm, enter. Selanjutnya yaitu ada kesalahan ya.
resistor. Dimana kesalahannya? Sini. Harusnya strip bawah, tapi di sini strip atas. Dan di sini kurang R04 sama dengan float resistor 4. Kita running lagi. Masukkan lagi besar resistor 1, resistor 2, resistor 3, dan resistor 4-nya. Nah, hasilnya muncul seperti ini. Jumlah R keseluruhannya adalah sebesar 120. Apakah benar? Coba kita hitung secara manual. 12 tambah 24 tambah 36 tambah 48. 12 tambah 48 60. 24 tambah 36 40. 60 tambah sebentar. 12 tambah 48 60. 24 tambah 36 60. 60 berarti 120. Lalu kita input besar tegangannya. Di sini saya menggunakan besar tegangan sebesar 220 volt. Kita enter lagi dan hasil akhirnya yaitu jadi besar kuat arus pada rangkaian listrik seri tersebut yaitu 1,83333333 ampere. Baik, ini adalah program menghitung besar kuat arus yang saya buat sebagai project akhir kemarin. Selanjutnya yaitu program grafik yang akan saya jelaskan selanjutnya. Baik, pada program grafik ini sebenarnya saya juga membuat program menghitung total gaya pada suatu rangkaian. Tapi saya rasa ini tidak perlu. Saya juga membuat program list. Di sini Nah, ini adalah program grafik yang saya buat. Pertama, kita klikkan tanda seru, lalu pip install matplotlib. Mari kita buat di sini. Kita buat di sini. Kita coba pip install matplotlib. Kita matplotlib. Kita running. Tanpa huruf H. Kita running lagi. Looking in indexes requirement already satisfied.
Kalau ada tulisan seperti ini, berarti program dari Matplotlib sudah siap untuk kita masukkan kode-kode. Oke. Nah, selanjutnya kita ketikkan dulu import seperti pada pekerjaan saya kemarin. Saya akan membuat ulang yang cost import matplotlib dot pyplot as plt. Berikutnya di bawahnya import lagi numpy as np. Import numpy as np. Kita beri jarak 1 kotak. Di bawahnya kita def sebuah fungsi x y titik 2. Di bawahnya lagi return np nih, return np dot cost dalam kurung n. Tanda bintang di atas ini pada Python itu artinya kali, jadi n kali x tutup kurung per n. np dot cost n kali x per n. Di bawahnya lagi kita ketikkan x sama dengan np arrange, x sama dengan np kali titik arrange dalam kurung ini, masukkan angka ininya, masukkan rumusnya. R-nya cuma 1 ya. Masukkan rumus. Di bawahnya kita input maksimal M-nya berapa. Maksimal M. Sini saya menggunakan angka 120.000. Terus di sini ada sum y sama dengan, saya menggunakan angka 1. Sini ada m, saya 2. Oke. Selanjutnya while, sini di while setelah memasukkan angka-angka tadi, kita while m sama dengan panah m panah max m titik 2 n sama dengan 2 kali m min 1. Di bawahnya lagi sum y plus sama dengan fungsi x n. Jadi sum y plus sama dengan fungsi x
N. Maaf, di bawahnya lagi M plus sama dengan 2 di bawahnya lagi Y sama dengan, kita masukkan rumus ini, di copy paste saja, Y sama dengan 0,5 min 2 kali sum, tanda miring ini artinya bagi, np dot p. Walaupun di sini tidak dituliskan nilai pi-nya berapa karena ini menggunakan program Matplotlib, jadi nilai pi-nya menyesuaikan dari program itu sendiri. Nilai pi-nya 3,14. Lalu kita ketik plt plot x y plt grid terus plt show. Tadi apa? Nah, kalau sudah seperti ini kita coba jalankan dengan mengklik enter lalu shift. Enter dan shift bersamaan. Tara. Grafiknya terbentuk seperti daun. Oh, beda ya? Kok beda hasilnya ya? Di sini grafiknya bentuknya seperti ini. Jadi bentuk grafiknya ada yang seperti ini, seperti ini, ini. Nah, bentuk grafik saya kemarin saat pengerjaan itu seperti ini. Max M-nya saya masukkan 2000, sum Y-nya 0, M-nya sama dengan 2. Oh, ini M plus sama dengan 1 ya. Coba, ini kita ganti M plus sama dengan, dari 2 kita ganti ke 1. Kita running lagi. Kita ulang. Push dulu. Running lagi. Kenapa tidak bisa ya? Ya, intinya seperti tadi ya, sudah muncul grafiknya. Ini grafiknya. Sekian dari saya, semoga diberikan yang terbaik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.